ketika janji hanya menjadi kenangan yang pudar, dan hati harus tergores oleh luka yang tak terhindar. Air mata boleh jatuh membasahi duka, tapi jangan biarkan semangat ikut sirna. Sebab di balik gelapnya malam yang pekat, harapan selalu datang menggantikan penat. Waktu akan menuntun langkah yang lelah, mengubah luka menjadi kenangan yang indah. Jakarta, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di balik gedung-gedung tinggi yang menjulang, ada jutaan cerita yang tak terhitung. Orang-orang berjalan cepat, seakan berpacu dengan waktu. Jakarta adalah kontradiksi, sesak tapi penuh impian, bising tapi menyimpan mimpi-mimpi besar. Di balik macet dan polusi, ada keteguhan hati. Di antara gedung megah, ada mereka yang bertahan dengan keringat dan doa. Bagi saya, hidup di Jakarta bukan hanya tentang kesibukan, tapi tentang bertahan, beradaptasi, dan terus melangkah. Di kota ini, harapan selalu ada, meski kadang tersembunyi di balik kemacetan. Seorang kawan mengajak saya untuk berlibur ke salah satu surganya Jakarta. Katanya, jika libur panjang seperti ini, rasanya sayang sekali jika hanya berdiam diri di rumah. Dengan diiming-imingi keindahan tersebut, akhirnya saya pun setuju. Tak disangka, beberapa kawan dengan wajah-wajah yang sangat familiar muncul di hadapan saya. Mereka adalah teman sekelas saya dulu, saat saya masih menempuh pendidikan di salah satu universitas di Bandung. Total dengan 8 orang, kami berangkat, dan rencananya lagi ada 2 orang yang akan bertemu kami di Jakarta. Pada pukul 12:30 dini hari, kereta perlahan bergerak meninggalkan stasiun Kiara Condong. Suara roda besi yang bergesekan dengan rel menggema di tengah malam, mengiringi perjalanan menuju Jakarta. Bagi sebagian penumpang, perjalanan ini adalah awal dari petualangan baru. Bagi yang lainnya, mungkin sekedar perjalanan rutin yang harus dilalui demi meraih asa, entah untuk bekerja, berjumpa keluarga, atau sekedar melepas rindu pada hiruk-pikuk Jakarta. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam, akhirnya kami tiba di stasiun Pasar Senen. Namun, tidak ada waktu untuk bersantai. Rasa lelah masih terasa, tapi kami harus terus melanjutkan perjalanan. Dari Pasar Senen, kami berpindah menggunakan KRL menuju stasiun Angke. Perjalanan ini tak terlalu lama, namun cukup untuk membuat kantuk semakin terasa. Meski tubuh terasa penat, tak bisa dipungkiri, kelelahan jelas terpancar dari wajah kami semua. Ketika tiba di stasiun Angke, langit mulai berubah warna. Fajar baru saja terbit, menyapu gelap dengan cahaya matahari. Di dalam angkot menuju pelabuhan Muara Angke, kelelahan yang tadi terlihat di wajah kami perlahan tergantikan oleh gelak tawa. Meski tubuh masih terasa letih setelah perjalanan panjang, suasana di dalam angkot justru penuh dengan candaan. Di luar jendela, matahari mulai naik, menerangi kota yang mulai sibuk. Tapi di dalam angkot ini, kami masih menikmati momen sederhana yang penuh kebahagiaan. Setelah bertemu dengan 2 kawan kami di Angke, kami bergegas untuk menuju kapal. Ini kali kedua saya mengunjungi gugusan Kepulauan Seribu. Pertama kali saya ke Kepulauan Seribu adalah pada akhir tahun 2023 lalu, dengan tujuan Pulau Pramuka. Waktu itu, saya ditemani seorang wanita yang tidak sengaja bertemu di dalam bus ketika menuju Baduy. Gadis itu bernama Tasya, seorang gadis asal Semarang yang sedang menempuh pendidikan di Bandung. Perjalanan ke Pulau Harapan akan memakan waktu sekitar 3 jam. Saat kapal mulai bergerak, kami pun mencari posisi ternyaman. Beberapa orang memilih duduk di depan kapal untuk menikmati pemandangan sekaligus ingin menantang terik matahari. Yang lain duduk di dalam kapal, berteman dengan panas dan pengap. Begitu tiba di homestay, ritual pertama yang kami lakukan adalah mandi. Satu persatu dari kami bergantian membersihkan tubuh. Dengan semangat yang kembali, kegiatan berikutnya yang kami lakukan adalah hopping island. Satu persatu dari kami naik ke Lakara yang sudah menunggu di dermaga. Untuk memulai perjalanan ke Pulau Bulat, ombak mulai terasa lebih tinggi dari yang kami perkirakan. Lakara bergoyang dari kiri ke kanan. Setiap kali ombak besar datang, Lakara sedikit terangkat sebelum kembali menghantam permukaan laut. Kami saling melirik lalu tertawa bersama. Setelah menantang ombak, akhirnya kami tiba di Pulau Bulat. Dari kejauhan, pulau ini tampak begitu menawan. Pantai dan pasir putihnya dan pepohonan hijau yang rindang menambah kesan alami yang begitu menenangkan.
menyenangkan. Pulau Bulat bukan sekedar pulau kecil biasa. Dulu, pulau ini dikenal sebagai salah satu tempat peristirahatan tokoh penting di negeri ini, yaitu Bapak Presiden kedua Republik Indonesia. Di satu sudut pulau, terdapat bangunan tua yang kini sudah kosong. Mungkin inilah jejak masa lalu yang masih tersisa. Sebuah pengingat bahwa pulau ini pernah menjadi tempat istimewa bagi segelintir orang. Namun kini, Pulau Bulat menjadi milik siapa saja yang ingin menikmati keindahannya. Kami putuskan untuk menikmati Pulau Bulat dengan cara berbeda. Beberapa dari kami memilih bersantai di bawah rindangnya pohon, menikmati sejuknya angin sambil berbincang santai. Dan yang lainnya segera berlari menuju laut, membiarkan airnya yang jernih menyegarkan di tubuh. Ombak masih belum tenang ketika kami beranjak kembali ke Pulau Harapan. Seorang kawan tidak sengaja menginjak bulu babi. Dia tampak kesakitan. Tanpa banyak bicara, guide kami mulai memukul-mukul area yang tertusuk duri. Manfaatnya agar duri-duri tersebut hancur, dan setelahnya sang guide menyarankan untuk menggunakan air seni pada bekas kaki yang terinjak bulu babi. Langit tampak sedikit murung, seolah masih enggan tersenyum. Awan-awan kelabu menggantung di cakrawala. Semoga hujan tidak kembali turun. Tujuan kami kali ini adalah Pulau Papatoe. Waves are crashing on the shore. Golden sands, I long for more. The salty breeze, a sweet embrace. Underneath the sun's warm grace. Oh, the ocean calls my name. Dancing tides, forever the same. In the twilight where dreams are made. On this beach, I'll never fade. Seagulls soar above the waves. Lost in time, my heart it saves. Setelah menikmati keindahan Pulau Papatoe, sekarang waktunya kami bergeser ke Pulau Dolphin. A thousand stars can't light this pain. Memories fall like winter rain. Echoes linger in this empty place. Can't seem to wash away your face. Shadows dancing on the broken floor. Whispers of things we can't ignore. Your absence like a ghostly chain, holding tight to my weary brain. Tears under the moonlight, falling slow like shattered dreams. Hoping that the dawn might heal these silent screams. Time moves, but the heart stands still. Lost in the pain against my will. Chasing shadows through the night, hoping one day you'll feel right. Every breath feels so heavy now. Can't forget and don't know how. The night brings nothing but regret, and a love I can't forget. Tears under the moonlight, falling slow like shattered dreams. Hoping that the dawn might heal these silent screams. Di perjalanan menuju spot snorkeling, seorang kawan mengaku baru putus setelah 7 tahun berpacaran dengan mantannya. Sedangkan sang mantan kini tidak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan minggu, sudah merayakan cinta barunya. Ini seperti deja vu bagi saya. Saya menjadi teringat perkataan dari seorang kawan. Sebetulnya itu hakmu. Jika sudah berpisah denganku, kau mencari penggantiku. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah memang harus secepat itu? Kamu mendapatkan tokoh baru untuk menggantikanku. Bagaimana cara hatimu bekerja? Bahkan untuk berpindah ke lain hati saja, dia tidak butuh jeda. Aku hanya tidak bisa menyangka
kamu bisa secepat itu menutup buku dan membuka cerita baru. Aku pikir kita bisa menyelamatkan kata kita sekali lagi, memperbaiki yang rusak, dan saling menguatkan kembali. Tapi sekarang aku sadar, kalau ternyata kamu sudah selesai, bahkan ketika cerita ini belum selesai. Kamu sudah membuang kata kita, bahkan sebelum kita berpisah. Atau mungkin tidak pernah ada kata kita. Aku memang menyayangimu, tapi kamu tidak menyayangiku. Bukankah tidak ada tanaman yang tumbuh dalam satu malam? Dan apakah nasi yang kita makan hari ini adalah padi yang kita tanam kemarin malam? Sampai sini kamu paham kan? Patah hati itu sunyi. Kau bisa berdiri di tengah keramaian, tapi tetap merasa sendirian. Kau bisa tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam hatimu hancur berkeping-keping. Kau pernah percaya bahwa cinta akan bertahan jika kau memberi yang terbaik dan seseorang itu akan memilih tinggal. Tapi kenyataannya, tidak semua yang kita jaga ingin bertahan, dan tidak semua yang kita perjuangkan bisa kita miliki selamanya. Lalu, apa yang tersisa? Luka, kehampaan, atau rasa kehilangan yang tak berujung? Menurutku, yang tersisa adalah dirimu, seseorang yang masih bisa bangkit, masih bisa berjalan, dan masih bisa mencintai lagi. Hari ini mungkin gelap, tapi besok akan menjadi terang. Kesedihan ini tidak akan abadi. Luka ini akan sembuh, dan suatu saat nanti kau akan melihat ke belakang dan bersyukur karena yang pergi telah membawamu ke tempat yang lebih baik. Jadi, jangan takut melepaskan, karena yang melewatkanmu memang bukan takdirmu, tapi yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Selamat sore guys, kita sedang berada di stasiun Jakarta Kota. Dan tadi sudah tahu ya bahwa ada kejadian luar biasa, bahwa Ajeng melupakan sebuah tasnya yang sangat-sangat penting. Dan kita ada jadwal jam 18.25 ke Argo Parahyangan. 18.25, sekarang jam, inilah penderitaan teman-teman. Sekarang jam 17.33, masih ada waktu sekitar sejam lagi. Dan sekarang Ajeng dan Rapli sedang berada di stasiun Kampung Bandan dan akan kesini. Jadwal keretanya jam 17.59. Dari sana ke sini itu lumayan jauh, dan dari sini ke Gambir itu lumayan jauh juga. Sedangkan kita berangkat jam 18.25. Kita mau berangkat jam berapa? Kita bakal mau ketinggalan kereta lagi. Lihat-lihat. Sumpah kita bingung sekali. Bagaimana Bapak Robi? Bagaimana Bapak Robi? Doain kami ya agar keburu 1 juta, Cok. Guys, mau memberitahukan saja ya. Tas kayak begini, isinya dompet, tuh, uang ya, barang-barang penting. Jangan dilepas, jangan dilepas, jangan ditaruh di kursi. Gimana ini? Pakainya gini ya, kalau nggak bisa begini. Biar gak ketinggalan. Memang sangat luar biasa guys. Jadi kita benar-benar sudah nggak bisa mikir lagi bagaimana seharusnya kita akan balik ke Bandung. Kita sudah menghabiskan 200.000 untuk kereta, 40.000 lapur. Dan kita berada di Jakarta Kota udah kayak Terlantar. kayak orang terlantar guys, sumpah guys. Lihat guys, bener-bener ini sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Kita sebenarnya gini ya, saya mau cerita. Sebenarnya kita mau ke naik Argo Parahyangan itu saya, Renaldi dan Adisa. Tadinya karena kenapa? Karena kita mau mencari kenyamanan, dan di Gambir itu kita mau cari makanan dulu sebenarnya. Cuman teman-teman itu pada mau ikut dan semuanya ikut juga. Akhirnya ya udah berangkat kita bareng-bareng, dan ada kejadian di stasiun Kampung Bandan tadi. Dan itu benar-benar sebuah cerita yang sangat-sangat luar biasa. Tidak bisa kita cegah dan tidak bisa kita bagi seperti ini. Hanya tas saja sebenarnya. Iya,
nggak di kayak gini gitu, kayak ini. Gua kan seperti ini. Gua kan seperti ini, nah kayak gini loh. Nah ini kan, nih diginiin gitu maksudnya kayak gini gitu kan, tuh kayak gini. Kenapa dilepas? Sebuah dompet dan segala macamnya dilepas gitu aja. Gimana ceritanya? Nggak bisa kita tidak bisa pikir guys. Benar-benar main blowing. Bisa pikir serius. Ini sangat-sangat luar biasa.